Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Kembali lagi dengan saya Widya Haryani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran Islam di Nusantara terjadi pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Di sepanjang sejarah masuknya Islam ke Nusantara berdiri beberapa kerajaan Islam, baik itu di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Penguasaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti. Pertama, dinasti Meurah Khoir. Pendiri dari raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Meurah Khoir yang bergelar Maharaja Mahmud Syah tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Kemudian disusul para penggantinya yaitu Maharaja Mansur Shah, kemudian Maharaja Ghiyasuddin Shah, kemudian Meurahnu atau Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Najimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. Yang kedua yaitu dinasti Meurasilu. Meurasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perlak di Malaysia sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perlak, ia mempersunting putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Para penerus Meurasilu atau Sultan Malik Al-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Jahir, Sultan Mahmud Malik Jahir, Sultan Mansur Malik Jahir, Sultan Ahmad Malik Jahir, dan Sultan Jainal Abidin. Sultan Jainal Abidin adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi, dengan mengirimkan para mubalik seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Bukti kemakmuran Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tom Pires, seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa saat itu sudah ada mata uang drama atau dirham. Kerajaan Sumatera yang kedua yaitu Kerajaan Malaka. Nah teman-teman, kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau raja pertamanya adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam perang Parekrek. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah atau Laksamana Hang Tuah yang sangat berjasa pada pemerintahannya, dan Sultan Alauddin Shah. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Nah, hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan, kemudian melepaskan diri, serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan Kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Pada masa Alauddin Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup Semenanjung Malaka saja. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Nah, dalam kondisi demikian, pada tahun 1511 Masehi, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Setelah ia wafat, digantikan oleh putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar.
Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah. Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah. Ia sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan sehingga pada saat itu kerajaan Aceh Darussalam berkembang sangat pesat. Selanjutnya, struktur kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan kaum bangsawan dan kaum ulama. Dalam kekuasaan kaum bangsawan, wilayah terbagi-bagi menjadi daerah-daerah kehulu balangan yang dipimpin oleh Ule Balang. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Sari yang naik tahta pada tahun 1636 Masehi. Namun kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena kemudian diganti oleh istrinya yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Syah selama 59 tahun. Berikutnya Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Sepeninggalan Sultan Iskandar Muda terjadi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat, yaitu golongan ulama dan bangsawan. Penyebabnya, kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajah Belanda. Selain itu, perpecahan juga disebabkan perbedaan paham keagamaan, yaitu antara Islam Syiah dan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.